Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Kalau kita renungkan atau bahkan mungkin kita evaluasi, nampaknya dalam 24 jam yang kebanyakan kita lalui itu masih sepenuhnya belum mengandung produktivitas, apalagi maslahat yang kita lakukan. Terlebih sekarang godaan untuk melihat HP itu luar biasa ya. Jadi kita bahkan dalam setiap 5 menit tuh rasanya pengen menatap layar HP, dan ini butuh sebuah perjuangan memang. Tapi kalau pas lagi kuliah WA, kulwap gitu ya, kuliah online ya mungkin tidak ada masalah gitu. Dan mengapa semua ini terjadi misalnya, yaitu karena memang kita belum memiliki pemahaman tentang konsep waktu ya, secara tepat gitu ya. Kalau Islam itu jelas menempatkan ya dimensi paling utama setelah iman dan Islam seseorang dan kesehatan itu adalah waktu. Maka wal asr ya, demi waktu. Dan seluruh manusia itu berada di dalam kerugian kecuali yang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman itu indikasinya yang pertama adalah dia mendirikan sholat. Kita cek apakah kita dalam 24 jam itu sudah mendirikan sholat. Kalau belum, ayo. Nah, kalau tidak sholat berarti imannya terganggu, berarti kita akan rugi. Nah, sampai kapan kita seperti itu? Jangan mentang-mentang milenial merasa umur masih panjang kemudian berleha-leha misalnya. Kemudian salah satu diantaranya lagi konsep iman itu adalah bersedekah ya, yunfikuna. Jadi kalau ada kita memiliki uang ya, kemudian tidak sedikit pun kita ya, sisihkan atau bahkan sebagian kita alokasikan untuk sedekah, untuk kebaikan, maka ini juga menjadi sebuah soal. Inilah yang menjadikan banyak kaum milenial sekarang belanja paket data itu terasa murah, tapi kalau belanja buku itu terasa mahal, sehingga buku dia tidak punya tapi paket data selalu surplus misalnya karena banyak chatting dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, contoh-contoh seperti ini merupakan hal yang belakangan nampaknya dialami oleh kebanyakan kaum milenial. Dan cara untuk bisa mengatasi itu adalah kembali pada pemahaman kita terhadap konsep waktu, di mana dalam Islam itu semua dikategorikan rugi ketika dia tidak menekankan tegaknya iman di dalam hatinya. Nah, saya teringat dengan sebuah pemaparan dari seorang tokoh bangsa ketika itu di sebuah pertemuan di Makassar. Beliau mengatakan, kalau coba kita teliti bagaimana kehidupan Nabi Muhammad itu, dari mulai sebelum tidur sampai bangun tidur, ya, maksudnya sebelum tidur lagi, berarti dari sebelum tidur katakanlah jam 21.00 sampai mau jam 20.00 berikutnya, itu semuanya diisi oleh beragam rangkaian aktivitas yang menegakkan iman itu. Semuanya produktif, semuanya positif, dan itu luar biasa. Bayangkan ketika itu belum ada jam, belum ada rapat-rapat dan seterusnya, belum ada kesibukan seperti manusia hari ini. Tapi dari waktu ke waktu itu luar biasa. Bahkan kalau sudah yang namanya sholat itu duluan. Bahkan beliau juga sempat menyempatkan waktu untuk interaksi dengan anak-anak, dengan keluarga, kemudian juga hadir menjadi seorang murabbi yang mendidik kaum sahabat ketika itu yang masih muda, yang sudah tua dan seterusnya, diperkenalkan, didekatkan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, dan semua itu dilakukan luar biasa. Bahkan dalam konteks tertentu beliau bahkan memimpin sebuah peperangan. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, kalau kita mau lihat sekarang 24 jam kita, apakah sesibuk Nabi? Jelas tidak. Nah, di sini menjadi sebuah renungan bagi kita bersama, bahwa nikmat waktu itu harusnya mendorong kita untuk lebih menjadi pribadi yang sangat ya katakanlah teliti, cermat di dalam memanfaatkan waktu. Pada saat yang sama juga memastikan bahwa dari setiap detik waktu yang kita lalui itu mengarah pada sebuah hasil produktivitas yang tinggi, apapun itu. Kalau memang sekarang masih mahasiswa, maka perbanyaklah membaca. Istilah saya dulu kepada teman-teman, kalau Anda hari ini membaca 10 hari, membaca 10 halaman setiap hari, maka kalau perkuliahan Anda itu 4 tahun, itu sudah bisa dikalikan berapa kali dalam setahun, dikalikan 4.
Dan itu juga kalau kita membaca apapun itu, atau bahkan dalam konteks tertentu kita berlatih mengelola sebuah event, karena kan mahasiswa itu tidak cukup hanya sebatas menjadi kutu buku, menjadi yang terdepan di kelas, tapi juga harus melatih kepemimpinan, manajerial, ya, dan seterusnya, dan itu bisa dilatih dari sekarang. Maka semua kegiatan yang positif yang mendorong diri kita untuk memiliki skill, keterampilan, dan kebermanfaatan bagi kehidupan umat manusia harus betul-betul menjadi tekad untuk kita kuasai dan pelajari. Insya Allah kalau itu ada dan menjadi bagian dari latihan kehidupan kita sejak muda, insya Allah itu akan menjadi bagian dari karakter, sehingga ketika suatu saat menjadi pemimpin, kita menjadi orang yang percaya diri, tidak tergantung kepada apapun, ada kemandirian, mulai dari cara berpikir, bersikap, sampai membuat sebuah kebijakan. Prinsipnya, kita harus betul-betul memperhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita menjadi manusia yang cerdas dalam menggunakan waktu dan menjadi orang yang bermanfaat bagi seluas-luas kehidupan umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.